Saya ke Bung Victor. Anda Ya, menjadi menggugat perda ini ke Mahkamah Agung. Yang ingin Anda gugat dendanya atau apa? Soal i- vaksinnya, pemaksaan vaksinnya. iya sebenarnya kan di pasal 30 itu kan ada dua persoalan. Apa namanya, menolak pengobatan dengan menolak vaksinasi. Nah, ini yang kita persoalkan adalah menolak vaksinasinya. Menolak Artinya bahwa vaksinasinya. iya, karena menurut menurut kami bahwa kami ini tidak menolak kebijakan vaksinasi. Mm-mm. Tapi yang kami persoalkan adalah ketika kemudian hak dari individu itu untuk menolak untuk dilakukan vaksin. Karena banyak faktor-faktor seperti tadi yang juga sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Tirta bahwa eh, perlu edukasi yang cukup masif ke masyarakat. Karena kalau seandainya ini kemudian dilakukan, maka saya yakin berbondong-bondong masyarakat akan meminta untuk dirinya divaksin tanpa harus kemudian diberikan sanksi. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini kan ada kekhawatiran di masyarakat yang kemudian masih menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap vaksin itu. Ya. Nah, Ta- banyak contoh-contohnya, artinya kami tidak menolak kebijakan vaksinasinya, ini yang kami Jadi tekankan, tapi tetap mau divaksin gitu. Tapi kalau yang Anda tolak adalah kalau itu menjadi pemaksaan dan kalau tidak mau didenda. Itu yang kan titik beratnya. iya, iya, artinya kita tidak kemudian juga melakukan kampanye bahwa tolak vaksin segala macam, tapi kami memperjuangkan agar hak-hak dari masyarakat yang kebetulan pada saat itu belum percaya terhadap vaksin itu lalu kemudian Jangan dia menolak dihukum. secara pribadi, jangan dihukum. Ya, saya mau ke Gitu. Prof Edi dulu, Prof. Dalam beberapa hari ini ada banyak pernyataan media mengutip pernyataan Anda yang mengatakan mereka yang menolak vaksin bisa dipidana. Tapi kemudian Anda menerangkan lebih lanjut konteks penjelasan Anda. Yang Anda maksud dengan bisa dipidana adalah langkah terakhir, tapi bukan berarti tidak sama sekali tidak bisa dihukum. Begitu, Prof? Ya, jelas sekali Mbak Rosi. Makasih. Ternyata terima kasih banyak Mbak Rosi lebih paham daripada jurnalis-jurnalis lainnya yang sengaja mengutip berita itu secara tendensius. Ya, karena begini, pertanyaan mendasar, apakah vaksin itu hak atau kewajiban? Cari di seluruh undang-undang, ada ratusan undang-undang di Indonesia ini, nggak ada yang secara ekspresi verbis mengatakan bahwa setiap orang wajib vaksin atau vaksin itu merupakan hak. Sama sekali tidak ada. Tetapi ini kita melakukan suatu interpretasi terhadap literasi undang-undang yang ada. Ketika bertanya apakah vaksin itu merupakan hak, benar merupakan hak apabila dilihat dari pasal 5 Undang-Undang Kesehatan. Yang Ya, mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki betul, hak yang bertanggung jawab dan mandiri betul, untuk memilih sendiri betul, pelayanan kesehatannya. Dalam konteks itu betul. vaksin menjadi hak. Hak, benar sekali. Tetapi ketika bertanya apakah vaksin itu juga bisa menjadi wajib? Ya, bila kita merujuk kepada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984. Tentang apa? Tentang wabah penyakit menular. Di situ dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kalau vaksin itu dianggap sebagai penanggulangan wabah, lalu kemudian ada orang yang tidak mau divaksin, maka dianggap dia menghalang-halangi penanggulangan wabah. Dan dia Maka bisa dipidana. betul, bisa dipidana, tetapi bisa dipidana itu bukan berarti pemerintah atau negara harus menjatuhkan pidana. Mengapa? Dalam konteks ini saya setuju dengan Dr. Tirta bahwa yang penting itu adalah edukasi dan sosialisasi. Hukum kesehatan, undang-undang kesehatan, undang-undang wabah penyakit, undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, itu adalah hukum administrasi. Hukum administrasi yang diberi sanksi pidana. Sifat dan karakteristik dari hukum pidana administrasi, hukum pidana itu ultimum remedium, sarana yang paling akhir. Terakhir. Nah, saya pakai bilang kata paling itu panjang sekali. Ya. Paling akhir yang digunakan apabila peranata hukum penegakannya tidak lagi berfungsi. Baru kemudian sanksi pidana. Apakah harus penjara? Ya tidak. Kalau misalnya yang tidak mau vaksin sekitar 15.000, katakanlah begitu, kalau semua di penjara, itu sudah over capacity, malah nanti menimbulkan wabah baru di dalamnya. Baik.